sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa, sahabat perempuan dan anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast Sapa ini kita akan membahas topik-topik yang tentunya sangat menarik, dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ini kayaknya harusnya menjadi kebanggaan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, karena kita punya sebuah identitas, yaitu kebaya, yang nanti tahun ini akan diperingati dalam sebuah peringatan Hari Kebaya Nasional. Dan kita akan langsung berdiskusi ini tentang kebaya dengan Ibu Giwa Rubianto yang merupakan Ketua Umum dari Kongres Wanita Indonesia, yang nanti kita akan menggelar bersama-sama Hari Kebaya Nasional tahun 2024. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Ibu Giwa. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum Mbak Nabila, terima kasih sudah diundang dalam acara podcast Sapa. Iya betul, terima kasih Ibu sudah hadir, karena ini sesuai temanya kita membahas kebaya. Dan hari ini Ibu Giwa menggunakan kebaya yang sangat cantik. Boleh dong Bu diceritakan kebaya yang digunakan hari ini? Oh, ini kebaya yang digunakan ini sebenarnya kalau kebaya pakemnya kan ya, itu bertangan panjang dengan lengan panjang, kemudian pakai wiron, kemudian pakai sanggulnya juga sanggul sunggar. Nah, ini yang saya pakai ini, yang Ibu pakai ini adalah kebaya yang sudah dipermodern. Jadi di mana kan kegiatan kita sehari-hari ya, dalam acara rapat, kemudian juga ke lapangan, gimana sih pakai kebaya yang nyaman. Maksudnya kita pakai kebaya tapi tetap nyaman begitu. Jadi akhirnya lengan pendek, kemudian ini kebaya rancang atau kebaya encim ya, dipadu juga dengan kain Garut. Jadi sarung Garut kita tinggal lilit aja. Jadi kan sangat cepet ya. Kalau zaman dahulu atau bagaimana itu kan harus pakai long torso lengkap, pakai stagen gitu ya. Kalau sekarang sih kita ambil yang nyaman aja, tapi tetap berpenampilan kebaya dengan tetap mengidentitaskan diri menggunakan kebaya begitu. Nah tuh, jadi kebaya itu bisa dipakai buat kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Bisa dimodifikasi pokoknya gimana pun supaya lebih nyaman, tapi tetap bangga dengan identitas kita, yaitu kebaya itu Betul. sendiri. Nah, apa sih artinya kebaya ya? Kebaya itu di depan pasti ada terbuka, ada kancingnya, jadi belahan di depan begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada belahan di depan atau tidak ada bukaan di depan, itu bukan kebaya, itu baju kurung begitu. Nah, jadi ya di mana ada desain bukaan di depan, walaupun tangan pendek ya, dan bawahnya sarung, kita juga yang penting matching warnanya ya, kombinasi warnanya begitu. Nih, tapi saya jadi penasaran Bu, kira-kira berapa banyak nih kebaya yang Ibu punya di rumah, jenisnya apa aja? Kayaknya nggak terhitung ya. Nah, pokoknya dari zaman dahulu kala, waktu kita sebagai perempuan itu udah punya kebaya, karena kan dikasih acara-acara pernikahan, acara-acara adat, kita kan mengenakan kebaya begitu. Nah, jadi dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak kebaya. Nah, kebetulan sekarang kan mau menjelang Hari Kebaya Nasional, makin tambah lagi, karena kan nggak mungkin kita pakai baju sesering mungkin. Kok ternyata Ketumkowani bajunya sama itu, sama aja kebaya. Nah, tapi kan kita juga bisa milih sekarang di pasar ya, banyak bermacam-macam warna, dari jenis kainnya, dan juga kainnya kan sangat nyaman, pakai katun begitu. Jadi kayak seperti kita pakai baju biasa, kadang-kadang kita merasakan seperti kita pakai daster, karena kan memang tangannya tangan pendek. Bahannya juga ada, bahannya nyaman, katun begitu, dan juga tidak pakai stagen. Jadi kemanapun juga ya kita bisa kenakan. Lagi pula kan kalau kita pakai kebaya, teman-teman atau yang melihat, cantik banget pakai kebaya. Nah, tambah bangga lagi pakai kebaya begitu. Dibanding kita pakai jas, pakai baju yang modern begitu ya, American style atau bagaimana. Nah, kalau kita pakai kebaya, orang udah gitu, udah beda. Ada kebanggaan tersendiri mungkin ya Bu jadinya. Ya, selain penampilannya cantik juga bangga. Iya, jadi kita sebagai perempuan tentunya selain identitas melekat kepada kita tentang budaya, kita juga bangga bangga dengan mengenakan kebaya. Bukan hanya penampilan saja,
bukan hanya kelihatannya kita pakai kebaya, tetapi kita mempunyai ada rasa rasa kebanggaan bahwa kebaya ini dari zaman dahulu dikenakan oleh para perempuan, terutama ada hubungannya dengan Kongres Wanita Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan tahun 1928. Itu acara kongres, acara rapat, pertemuan, semuanya mengenakan kebaya, pakai kain begitu. Ada kain atasannya kebaya. Semuanya dikenakan dan semuanya mengenakan kebaya. Nah, jadi kita ada rasa bangga, wah, kita melihat kilas balik gitu ya para perempuan dari sejak zaman dulu, kemudian perkembangan menuju ke era modern, kemudian dari zaman ke zaman, revolusi, orde baru, dan sampai sekarang kita masih mengenakan kebaya. Tentunya kebaya itu disesuaikan dengan kondisi ya, dengan kondisi zaman begitu. Nah, berhubung tadi Ibu bahas tentang Kowani itu lekat sekali dengan kebaya ya, sejak awal selalu menggunakan kebaya menjadi identitas. Apa sih arti kebaya itu sendiri untuk Kongres Wanita Indonesia? Karena kan memang Kongres Wanita Indonesia ini kan salah satu, bisa kita bilang, untuk pergerakan perempuan-perempuan di Indonesia. Kenapa sampai akhirnya Kowani ini memutuskan untuk kayaknya kita harus bikin perhelatan Hari Kebaya Nasional sebagai bentuk kebanggaan kita? Gimana sih Bu ceritanya? Tentunya makna kebaya bagi seorang perempuan ya bisa sangat beragam pada konteks budaya. Nah, kebaya itu kan bukan hanya milik masyarakat Jawa, tapi seluruh Nusantara. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, mereka juga mengenakan kebaya. Nah, jadi berdasarkan tentunya pengalaman dari sendiri mereka. Nah, kemudian pada masa sebelum perjuangan, mereka sudah menggunakan kebaya dari seluruh Nusantara. Ada dari Jawa, dari Sunda, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya mengenakan kebaya. Dengan jenis berbeda-beda. Dari beragam-ragam macam kebaya. Menjadi satu kesatuan di dalam kegiatan-kegiatan Kongres Perempuan Indonesia. Nah, lahirnya Hari Ibu itu sama dengan Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan Indonesia, di mana Kongres Perempuan Indonesia terbentuk pada tanggal 22 Desember 1928. Nah, jadi yang namanya Hari Ibu itu bukan Mother's Day. Kemudian bergeraklah dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1960-an terjadilah Kongres Wanita yang ke-10 setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu namanya Kowani. Jadi tahun 46 namanya Kowani, bukan Kongres Perempuan lagi. Nah, terjadilah Kongres Wanita Indonesia. Kongres Wanita Indonesia itu yang ke-10, di mana semua perempuan yang hadir dalam kongres tersebut mengenakan kebaya. Dari segala penjuru tanah air berkumpul di Istora Senayan dengan mengenakan kebaya, dan hadir Bapak Presiden Soekarno. Nah, Bapak Presiden Soekarno menyerukan bahwa peran perempuan itu sangat penting. Tanpa peran dari perempuan, Indonesia mungkin belum merdeka pada saat itu. Kemudian tanpa peran perempuan tidak terjadi revolusi. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa akhirnya Bapak Presiden Jokowi menurunkan Kepresnya nomor 19 tahun 2023, di mana diputuskan Hari Kebaya Nasional setiap tanggal 24 Juli. Merujuk kepada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 pada tanggal 24 Juli gitu. Jadi memang sejarahnya sangat melekat ya antara kebaya dan Kongres Wanita Indonesia. Nah, kemudian ini juga akhirnya diputuskan Hari Kebaya Nasional itu tidak lepas
dari peran penting para perempuan, dari komunitas pencinta kebaya yang ada 11 untuk ikut mendorong dan menggolkan Kepres. Nah, kenapa Kowani harus bertanggung jawab melaksanakan Hari Kebaya Nasional? Karena merujuk kepada Kowani. Iya, sejarah yang tadi itu yang sangat panjang itu. Nah, jadi Kebaya Nasional, Hari Kebaya Nasional itu bukan hanya luarnya saja, bukan hanya budaya, bukan hanya budaya saja, tetapi banyak makna-makna yang perlu kita gali lebih dalam, begitu. Nah, di antaranya kemarin kita juga sudah melakukan webinar ya, Aku dan Kebaya. Jadi kebaya itu mempunyai makna yang sangat dalam, menyatukan budaya, melekatkan budaya Indonesia, kemudian menyatukan kesatuan para perempuan Indonesia, ya, dengan memakai kebaya ya dari beragam-ragam kita dalam satu visi, satu misi, yaitu adalah meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia. Begitu, dari berbagai macam latar belakang dengan menggunakan kebaya. Nah, bukan hanya itu saja dalam satu kesatuan untuk membangun negara ini menuju Indonesia emas kan ya, membangun bersama-sama para perempuan Indonesia. Nah, coba bayangkan kalau kita perempuan bersatu padu kuat seperti pada waktu Kongres Wanita Indonesia. Kenapa didirikan Kowani? Karena pada waktu itu banyak organisasi-organisasi parsial yang berdiri sendiri-sendiri, bergerak sendiri-sendiri untuk memerdekakan tahun 28 ya. Di mana nggak tahu, Mbak Nabila masih di mana nggak tahu itu. Nah, kemudian menginginkan sesuatu untuk merdeka. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya bersatulah inisiasi dari Sumpah Pemuda, begitu. Bersatulah organisasi-organisasi wanita yang sekarang masih ada yang mendirikan Kowani adalah Aisyah, kemudian Wanita Katolik, Taman Siswa yang menjadi anggota organisasi Kowani. Sekarang jumlahnya organisasi anggota Kowani itu ada 104 organisasi. Jadi bukan hanya dari kalangan yang ibu-ibu yang udah tua-tua, udah lansia, bukan. Dari generasi muda juga ada. Seperti dari Aisyah itu kan ada remajanya juga, Muslimat NU juga ada remajanya. Kemudian MKBGR juga, dari para pemudanya juga ada organisasi-organisasi perempuan yang masuk di dalam Kowani. Nah, jadi kembali lagi urusan kebaya nih. Pada waktu itu Kowani mempersatukan organisasi yang parsial. Nah, sekarang tentunya di dalam acara Hari Kebaya Nasional yang perdana dan pertama ini tugasnya apa? Bersatulah para perempuan Indonesia. Nah, dengan adanya banyak komunitas pencinta kebaya, kau dijadikan satu kesatuan, itu bagaimana kekuatannya? Jadi semuanya bersama, enggak yang satu ke kanan, yang satu ke kiri kan? Satunya semua punya satu visi yang sama, betul. satu jalan yang sama. Kita bergerak bersama. Kemudian kalau kita bersama-sama bersinergi, ya, itu kan pasti tujuan kita lebih cepat terwujudnya, lebih cepat tercapai. Nah, tentunya sekarang apa sih cita-cita kita? Ya, mengurangi permasalahan yang dihadapi perempuan, kemudian mengenai pendidikan, ekonomi, kekerasan. Nah, kalau perempuan bersatu, ya, semua masalah itu insya Allah cepat mudah dihilangkan atau diturunkan permasalahan-permasalahan itu, begitu. Jadi kebaya ini nggak cuman hanya sekedar pakaian ya, tapi juga simbol pergerakan mungkin betul, simbol pergerakan. Jadi kita pakai baju nih, perasaan kayak mau kayak mau mempunyai suatu cita-cita untuk dapat tercapai bersama. Coba kalau kita mengenakan semuanya di dalam satu ruangan aja tuh kebaya, ada rasa beda kan? Iya. Bener nggak? Betul. Jadi Gitu. memang ini kayaknya harus kita ingatkan. Mungkin ini ya pentingnya harus ada Hari Kebaya Nasional itu ya. Maka jadi kita tahu bahwa kebaya tuh bukan cuman sekedar luaran aja loh, sahabat perempuan dan anak, tapi ini juga bagian dari identitas diri, simbol pergerakan perempuan-perempuan Indonesia yang
tadi ternyata sejarahnya sepanjang dan sedalam itu makna di balik kebaya, dan itu juga kenapa kita harus pertahankan sampai sekarang ya Bu ya. Betul. Nah, jadi begini ya, apa namanya, Hari Kebaya Nasional itu kan nanti dihadiri bukan hanya oleh satu kalangan saja, dari semua perempuan dari segala latar belakang, ya, dari semua profesi, dari semua usia, terutama generasi muda, ya kan. Tugas kita sebagai seorang ibu, katanya kalau Koani wajib menjadi ibu bangsa, mempersiapkan generasi penerus, ya, yang handal untuk menuju Indonesia emas sekarang. Nah, apa tugasnya sebagai ibu bangsa? Menyiapkan generasi muda untuk cinta akan budayanya, gitu. Cinta akan kebaya, ya, untuk bangga dengan apa yang kita miliki, begitu. Jangan bangga dengan budaya-budaya dari budaya luar asing. Nah, aduh, kemarin juga ada acara ya dari luar ya, penuh banget, ramai banget di Senayan gitu ya. Tapi ini kayaknya jadi masalah sekarang ya Bu, orang-orang anak-anak muda mungkin lebih bangga menggunakan budaya luar dibanding budaya Indonesia. Walaupun sekarang juga kebaya lagi mulai tren lagi ya. Sekarang banyak banget anak-anak muda di kampus saya juga. Dulu waktu kuliah kita ada waktu-waktunya hari berkain, berkebaya, sekarang udah mulai dilestarikan lagi. Tapi banyak juga yang udah mulai melupakan kebaya-kebaya itu ya Bu. Apa sih sebenarnya nilai penting kenapa kita nih sampai sekarang masih harus terus melestarikan kebaya Bu? Nah iya, tentunya itu kan budaya kita, budaya, kemudian peninggalan dari warisan budaya yang kita harus tetap pertahankan. Kemudian dengan mengenakan kebaya kita, identitas kita sebagai Indonesia, sebagai remaja Indonesia. Nah, dengan adanya kita harus terus mengenakan kebaya, terus membudayakan kebaya, sosialisasi, bahkan edukasi. Apa sih kebaya itu, bagaimana sih sejarahnya, perjalanan panjangnya kebaya bagaimana. Nah, itu kan untuk dipahami sama para generasi muda. Nah, kemudian kita juga ada cita-cita kita, tujuan kita, goes to UNESCO. Kalau jamu kemarin kan sudah diakui ya, dan juga Malahayati juga sudah diakui ya oleh UNESCO juga. Nah, sekarang ini kita memperjuangkan. Nah, tapi kan tidak bisa kita sebagai single nomination karena ada negara Malaysia, ada Thailand, ada Brunei. Jadi bukan Indonesia aja. Nah, jadi kita bergerak untuk terus memperjuangkan dan untuk mengawal dan bahkan menggolkan goes to UNESCO, tapi mungkin bukan single nomination, joint nomination. Artinya apa? Artinya kita sinergi dengan para perempuan-perempuan ASEAN. Yang memang memiliki kebaya juga di negaranya. Betul. Nah, tapi kita sebagai wanita Indonesia, sebagai generasi penerus, kita harus bangga. Indonesia lebih maju beberapa langkah karena mempunyai kepres, keputusan presiden tentang Hari Kebaya Nasional, yang dimana tugas kita sebagai seorang ibu harus memperkenalkan kepada generasi penerus, kita punya Hari Kebaya Nasional loh, bukan hari batik saja, begitu. Nah, jadi ya sebenarnya kalau dalam sekolah seminggu sekali lah, Selasa berkebaya, begitu. Dan juga nanti kita akan mengundang para remaja-remaja ya untuk membuat satu video singkat ya selama 1 menit dengan kebayanya dan bangga. Nah, nanti akan kita tayangkan tuh di dalam Hari Kebaya Nasional, begitu. Nah, tadi jadi menarik karena ternyata mungkin ada banyak agenda pasti di Hari Kebaya Nasional nanti ya Bu ya. Boleh mungkin Ibu dikasih tahu nih ke sahabat perempuan dan anak, kira-kira ada agenda apa aja sih di Hari Kebaya Nasional yang mungkin menjadi unik dan menjadi kebanggaan juga pastinya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, tentunya kan sebagai perempuan ini kita mengenakan kebaya, kita dapat memberdayakan diri kita. Kita memperkenalkan identitas kita ya dengan mengenakan kebaya. Dengan mengenakan kebaya dapatnya memotivasi untuk memberikan kita semangat, meningkatkan pemberdayaan dari diri kita. Nah, itu tentunya kita mengharapkan dapat
ibu-ibu atau remaja putri untuk memperagakan ikut lomba kebaya. Gitu, lomba kebaya yang nanti finalnya pada tanggal 23 Juli. Ya, 23 Juli dan diumumkan pada Hari Kebaya Nasional di mana Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Ibu Negara Ibu Iriana hadir di situ gitu. Jadi ada tingkat usia juga ya, dari remaja maupun dari para ibu-ibu. Gitu. Jadi semua usia bisa ikut memeriahkan. Bisa ya. Kan sebenarnya kalau pakai kebaya kan dari anak yang baru lahir kan juga bisa. Karena udah ada adat-adat betul, waktu kecil ada ya. acara tidak siten, kemudian atau enggak turun bumi. Ya, dari berbagai macam adat itu kan udah pakai kebaya. Iya. Kira-kira tema apa sih Bu dari Hari Kebaya Nasional ini? Ini kan perhelatan yang pertama kali. Pasti ini jadi perhelatan yang mengukir sejarah juga ya Bu. Iya. Tema yang diangkat di tahun ini apa? Ya, berbangga dengan kebaya begitu. Jadi memperkenalkan identitas budaya dengan bangga berkebaya. Apa aja Bu yang jadi tantangan-tantangan, karena kan tadi ya kita balik lagi kalau bicara kebaya kayaknya mulai tergeser dengan baju-baju modern gitu ya. Apa yang jadi hambatan atau mungkin jadi kesulitan dalam menggaungkan anak-anak muda zaman sekarang terutama untuk bangga menggunakan kebaya, dan ini juga jadi hambatan atau jadi tantangan besar dalam memperingati Hari Kebaya Nasional? Ya, jadi begini, belum tentu semua paham tentang arti kebaya. Banyak masih perempuan-perempuan menganggap hanya kebaya saja. Iya, betul. Hanya kebaya saja. Tidak melekat apa makna dan arti mengenakan kebaya. Nah, itulah tantangan kita untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi. Seperti dalam podcast ini juga saya senang sekali ya. Nah, mungkin orang yang tidak peduli apa sih kebaya, cuman kebaya-kebaya aja, cuman berlenggak-lenggok, cantik-cantikan, pakai sanggul dan segalanya. Itu bukan. Dengan kita mengenakan kebaya, kita kembali bahwa kilas balik peranan perjuangan para perempuan waktu itu, pergerakan tadi itu. Simbol pergerakan tadi, dan juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan dan simbol dari identitas diri. Nah, jadi tentunya memang kita mau mengenakan Hari Kebaya, kita mau memperingati Hari Kebaya, belum tentu semua pihak kementerian apa sih tuh cuman lenggak-lenggok aja, belum mikir sampai ke situ, belum mikir bahwa perjuangan yang panjang di balik itu semua, dan bukan hanya nilai budaya tetapi nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada pengrajin terutama para perempuan yang pelaku UMKM. Nah, para pelaku UMKM kan 60% dari 64 juta jumlahnya. Nah, itu adalah semua perempuan 60%. Nah, jadi kita istilahnya dengan memperingati Hari Kebaya Nasional itu multiplier efeknya yang luar biasa. Betul. Kemudian juga selain itu mempersatukan bangsa, mempersatukan antar negara ASEAN. Karena kita juga mau ngundang peserta dari negara-negara ASEAN sebanyak 10, karena Kowani kan yang mendirikan ACWO, Asian Confederation Women Organization. Jadi organisasi federasi di tingkat Asia, di tingkat ASEAN. Nah, kalau organisasi perempuan di tingkat provinsi itu namanya BKW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Nah, kalau GOW, Gabungan Organisasi Wanita di tingkat kabupaten kota. Nah, itu bagaimana coba kalau perempuan dari sana, dari sini, dari semuanya berjadi satu, kemudian dan ada anak pakai muda, kebaya, anak-anak muda gitu ya, yang kadang-kadang antara anak muda dan usia itu ada gap. Nah, ini dijadikan satu, jangan sampai ada gap dengan kebaya gitu, dengan kebaya yang mereka
sukai pakai gitu. Jadi itu mungkin kalau kita sekarang masih berpikir kebaya cuma sekedar baju aja kok, cuma sekedar penampilan aja kok, enggak. Itu mungkin jadi PR kita bersama ya untuk sama-sama saling mengedukasi bahwa kebaya itu lebih dari hanya sekedar baju, lebih dari sekedar kain, tapi juga tadi simbol pergerakan iya, simbol persatuan iya, simbol identitas diri sebagai Indonesia juga iya, budaya juga iya. Jadi banyak sekali untuk nilai. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan diri, banyak sekali itu maknanya. Betul. Begitu. Jadi dengan diturunkan yang Kepres oleh Bapak Jokowi itu membangkitkan semangat kita untuk kita berbuat, untuk kita berkarya, menghasilkan karya nyata. Begitu. Lagi pula kan perempuan itu harus mensupport perempuan. Betul. Ya, harus mendukung perempuan. Betul, setuju. Ya, harus memajukan perempuan. Ya. Jangan ada perempuan yang maju kemudian ada yang menjadi tertinggal di belakang. jadi no left behind ya. No left gitu. behind. Nah, tadi kan menarik sekali karena ternyata kalau kita kan taunya kebaya itu hanya ada di Pulau Jawa. Taunya tuh kebaya itu biasanya identiknya dengan adat Jawa gitu ya. Tapi ternyata kebaya ini waktu awal Kongres Wanita Indonesia justru jadi pemersatu karena dari semua daerah pakai kebaya. Boleh dong Bu, mungkin masih banyak yang belum tahu jenis-jenis kebaya itu sebenarnya ada apa aja sih? Kebaya tuh ada kebaya klasik ya. Kebaya klasik itu ada kebaya Kutu Baru. Oh ya. Ada kebaya Kartini. Ya, jadi kalau kebaya Kutu Baru tuh di depannya ada tempelan. Nah, kemudian kebaya Kartini dari atas sampai ke bawah tertutup dengan kancing. Kemudian ada kebaya kebaya encim atau kebaya kerancang. Itu kan dari pengaruh dari budaya Cina pada masa lalu. Kemudian ada kebaya kebaya jangan. Nah, itu kebaya yang digunakan oleh para emban-emban di keraton pada masa lalu. Nah, seperti kebaya Kutu Baru atau kebaya bev, itu ada sejarahnya. Nah, dulu katanya di salah satu keraton di Jawa itu yang menggunakan putri. Nah, pada waktu itu putrinya sudah gemuk, kebaya nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya ditempel lah, jadi Kutu Baru. Ada sambungannya itu. Begitu. Itu kebaya klasik. Nah, belum lagi ada kebaya labuh dari luar Jawa yang kebayanya modelnya panjang ya, kemudian melebar di bawahnya gitu. Jadi banyak jenis-jenis kebaya. Lagi pula kebaya ini itu lahirnya desain-desain kebaya berdasarkan dari masa ke masa. Belum lagi masa Orde Baru ada kebaya Ibu Tin Soeharto begitu dengan bunga-bunga voal kainnya ya. Jadi ternyata setiap kebaya itu menyimpan cerita, sejarah dan khasnya, keunikannya masing-masing ya Bu ya? Betul, iya. Itu jadi menarik nih, kalau kita taunya kebaya jadi tuh ya kebaya cuman Kartini, itu yang pakai dulu Kartini begitu. Terus kebaya bev, itu karena dulu yang makainya agak kegemukan, terus udah tempel aja kain gitu. Ini jadi menarik, jadi kalau kita mau pakai kebaya, kayaknya setiap kebaya ini ada artinya. Mungkin itu juga jadi bahan untuk kita mencari tahu lagi tentang kebaya, sejarahnya lebih dalam lagi, tahu lagi tentang keunikan setiap kebayanya, karena kebaya itu nggak cuma satu model aja kebaya udah, tapi ternyata banyak banget khas-khas dan keunikan-keunikannya. Bisa tahu dari mana sih Bu? Kita nih kalau kita anak-anak muda pengen tahu lebih banyak tentang cerita-cerita kebaya, kita bisa kemana ya Bu kira-kira? Nah, jadi cari-cari informasi dan harus datang ke Hari acara kebaya. tanggal 24 Juli tahun 2024 dengan mengenakan kebaya begitu. Jadi kebaya juga jangan asal pakai, tapi memang ada punya pakemnya. Kalau yang benar-benar dibilang kebaya nasional itu ada pakai sanggul, sanggulnya sunggar ya, ada kondeknya. Kayaknya anak-anak muda nggak mungkin udah pakai gondek, berat ya, belum nanti jatuh menggelinding gitu ya. Nah, udah gitu kebaya di depan, bukaannya di depan ya. Kemudian tangannya juga panjang, tangan panjang dan pakai wiron. Wiron juga ada macam-macam kan, ada wiron Solo, ada wiron Jogja. Nah, tapi ada pakai wiron. Kemudian pakai selop juga, ada selop yang kukunya kelihatan gitu.
kakinya kelihatan, jadi bukan pakai sepatu. Tapi kan sekarang lebih baik kita pakai kebaya, tapi ya senyaman mungkin, ya terserah kepada anak-anak yang mau pakai dan kita semua begitu. Boleh Bu sekali lagi dikasih tahu detail acara Hari Kebaya Nasional itu kapan, dilaksanakannya di mana, dan gimana caranya kalau pengen ikut? Nah begini, nanti ada linknya pendaftaran dan juga yang pertama tentunya organisasi anggota Kowani yang sebanyak 104 organisasi wanita di seluruh Nusantara, kemudian anggota Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan juga dan juga gabungan organisasi wanita, dan juga kita mengundang para perempuan di ASEAN ya di 10 negara, dan juga mengundang komunitas-komunitas, tentunya seluruh komunitas pencipta kebaya yang merupakan juga masuk dalam satu kepanitiaan kita, dan juga kita mengundang seluruh lapisan masyarakat ya, baik dari anak muda sampai usia, dan juga dari sekolah-sekolah remaja-remaja untuk kita undang untuk hadir di Istora Senayan ya, dan kita mengundang 7.000 perempuan, insya Allah ya, dan juga masyarakat luas. Nanti kita kirim linknya untuk kita sampaikan untuk bisa mendaftar. Nah, mungkin bisa cek sosial medianya. Bisa. Kowani juga Kowani, ya. Betul, dan sosmednya dari HKN juga begitu, dan ya insya Allah tidak dikenakan biaya semua yang datang begitu. Nah, jadi bisa langsung cek sosial media dari Kowani atau tadi HKN nya Hari Kebaya Nasional. Kalau teman-teman pengen datang ke acara Hari Kebaya Nasional kan terbuka untuk semua, kita bisa sama-sama merayakan. Ya, dan para wanita dan para remaja yang mau explore untuk hasil produknya ya dalam UMKM, silakan, karena Kowani membuka ada Kowani Expo. Memberikan kesempatan kepada 200 UMKM yang hubungannya juga dengan kebaya gitu. Jadi misalnya hijab, selop, kemudian konde, kemudian kebaya, kemudian sarung, aksesoris, macam-macam. Bisa jadi ladang usaha juga nih, dan saling mendukung UMKM yang dilaksanakan oleh perempuan-perempuan di luar sana juga. Dan juga ada pameran dari wanita pelukis yang tentang kebaya gitu. Jadi apa semuanya yang berhubungan dengan kebaya itu dipamerkan di sana begitu, dan ada juga pameran budaya, ada lomba kebaya, pokoknya macam-macam deh. Harus seru dicek deh. informasinya Seru sedetail deh. mungkin deh, biar nggak kelewatan keseruan-keseruan dari acara Hari Kebaya Nasional. Terakhir Ibu, sebagai penutup boleh mungkin dikasih pesan untuk sahabat perempuan dan anak yang sedang menonton podcast ini, gimana kira-kira supaya kita bisa mencintai kebaya sebagai identitas bangsa ini? Ya, kembali lagi bahwa makna kebaya itu bukan hanya luarnya saja, tetapi mempunyai makna yang dalam, makna perjuangan. Setiap perempuan, semua generasi muda tentunya harus berkarya bagi bangsa dan negara ini. Salah satunya apa? Menyintai budaya bangsa melalui kebaya, dan kebaya menjadi alat pemersatu dari segala macam lapisan budaya latar belakang. Kita mengenakan kebaya untuk dapat memotivasi pemberdayaan kita sebagai perempuan, dan untuk memperlihatkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat. Nah, ingat ya, jadi kita harus bangga dengan kebaya yang kita miliki sebagai bentuk budaya kita, identitas diri kita, simbol pergerakan perempuan, dan pastinya pemersatu bangsa. Terima kasih Ibu. Makasih, semoga bermanfaat, sehat selalu dan selalu semangat. Harus punya mimpi dan cita-cita untuk dapat kita wujudkan. Dan jangan lupa nanti datang ke perhelatan Hari Kebaya Nasional tahun 2024. 24 Juli 24 Juli 24 di Istora Senayan. Oke, teman-teman, sahabat perempuan dan anak, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini, pembahasan yang sangat menarik tentang kebaya. Jadi jangan lupa nanti datang ke peringatan Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli 2024. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Tadi kita udah belajar sama-sama untuk bisa speak up
tentang kebanggaan kita soal kebaya, dan kita juga bisa speak up tentang hal-hal lainnya. Salah satunya adalah ketika kita mendengar, melihat, atau menjadi korban kekerasan. Bisa melalui hotline Sapa 129 ataupun bisa melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Dare to speak up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode Sapa kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang pastinya gak kalah menarik. Sampai jumpa.